NATO sudah mengguncang Rusia pada bulan Juli. Miliaran dolar bantuan militer telah dijanjikan kepada Ukraina. Begitu juga pengakuan Ukraina sebagai mitra keamanan utama di NATO. Tapi NATO belum selesai. Mereka sedang bersiap untuk meluncurkan sesuatu yang baru terhadap Rusia, sesuatu yang tidak manusiawi. Semua ini bertujuan untuk mengisolasi Rusia saat pasukan non-manusia sedang dibangun di perbatasan Rusia. Dan semuanya bermuara pada sebuah teknologi yang belum bisa dikuasai oleh Rusia, yaitu kecerdasan buatan. Dokumen baru yang dilihat Business Insider mengungkap semuanya. Media pada 8 Juli melaporkan rencana besar untuk mengubah sayap timur NATO yang berbatasan dengan Rusia. Tirai besi baru yang diperbarui untuk abad ke-21 akan membuat NATO memanfaatkan keunggulan besar dalam bidang AI yang dimilikinya dibandingkan Rusia. Perbatasan akan dilindungi oleh jaringan tempur mematikan bertenaga AI yang sangat besar yang dirancang untuk melakukan satu hal, melawan personel dan peralatan tempur dengan mesin jauh sebelum tentara NATO harus mempertaruhkan nyawa mereka di medan perang. Terinspirasi oleh Ukraina dan pendekatan inovatifnya melawan invasi Putin, NATO berencana untuk tidak hanya melengkapi tetapi juga melampaui pasukan, tank, dan jet tempur yang biasanya menjadi pertahanan perbatasannya. Meluncurkan sesuatu yang tak terduga bagi Putin dan Rusia tak punya jawaban nyata untuk menghadapinya. Proyek ini bahkan sudah memiliki nama, yaitu Eastern Flank Deterrence Initiative atau FD. Namanya memang tidak baru, tapi kita belum banyak tahu soal FD sebelumnya. Informasi yang ada terlihat umum, sepertinya sekutu NATO enggan membocorkan lebih banyak. Sebagai contoh, situs web Angkatan Darat Amerika, Eropa, dan Afrika menggambarkan FD sebagai inisiatif untuk mengalahkan kekuatan dan momentum musuh dengan sistem tak berawak berbiaya rendah yang dapat dikorbankan, penargetan berbasis AI, dan pertahanan berlapis. Itu memberi kita dasarnya, tapi tidak banyak menjelaskan seperti apa tirai besi abad ke-21 nanti. Missile Defense Advocacy Alliance memberikan penjelasan lebih lanjut dengan mencatat bahwa idenya adalah memanfaatkan AI untuk pengambilan keputusan dan memastikan bahwa pergerakan di sepanjang sayap timur, apapun yang bergerak, dapat dideteksi dan direspons. Kini kita tahu lebih banyak. Business Insider menyebut rencana NATO yang tidak manusiawi adalah menciptakan ruang pertempuran digital besar. Jaringan sensor, drone, satelit, dan kecerdasan buatan yang menarik perhatian akan bekerja bersama-sama untuk melacak pergerakan Rusia di sepanjang sayap timur NATO. Dan ketika pergerakan itu mengarah pada upaya penetrasi ke sayap tersebut, akan memastikan adanya reaksi yang mencegah Rusia menembus jauh ke dalam wilayah NATO. Ini tentang mengisolasi Rusia sambil melindungi nyawa para tentara NATO. Dan jika Anda memiliki pertanyaan tentang mengapa NATO membangun jaringan pembunuh bertenaga AI ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab dalam dokumen yang dilihat oleh Business Insider. Rusia disebutkan secara langsung. Semua ini bertujuan menghentikan Putin memperluas upaya putus asanya untuk menjadikan Rusia ancaman di seluruh Eropa. Jaringan pembunuh NATO akan dibangun di atas program-program front timur lain, seperti Eastern Sentry Initiative. Itu telah memperkuat 9 kelompok tempur multinasional NATO di sisi timur, serta memperkuat pertahanan udara dan meningkatkan program patroli udara. FD menambahkan lapisan baru kecerdasan buatan. Setelah diterapkan, NATO akan memakai sensor untuk mendeteksi dan merespons pergerakan Rusia secara otomatis, menurut laporan Business Insider. Tindakan Rusia akan langsung direspons oleh drone serang otomatis yang memburu apapun yang mencoba melintasi perbatasan NATO. Bersama senjata lain seperti menara senapan mesin, kendali jarak jauh yang dipasang di titik invasi dan akan menghancurkan infanteri Rusia. NATO menyebutnya strategi penangkalan dengan menggagalkan serangan. Dan meskipun kita tidak tahu sistem pasti yang akan digunakan NATO, Business Insider mengatakan bahwa Palantir sangat mungkin terlibat dalam pembuatan FD bersama dengan beberapa kontraktor pertahanan terkemuka lainnya di Barat. Seperti yang dikatakan Mayor Matt Blubar, juru bicara Angkatan Darat Amerika Serikat untuk Eropa dan Afrika, FD tidak menggantikan tank, artileri, pesawat tempur, atau tentara. Ini dirancang untuk membantu menjaga kekuatan tempur mereka dan memberikan lebih banyak waktu serta keunggulan dalam pengambilan keputusan bagi para komandan. Dengan kata lain, sebuah trik di mana Rusia menggunakan sistem bertenaga AI terlebih dahulu dan kemudian melepaskan kekuatan penuh NATO di tahap selanjutnya. Kill Web, istilah yang digunakan dalam dokumen NATO menurut Business Insider, akan membentang sangat luas.
Jaringan ini akan aktif dari Finlandia ke Rumania, mencakup Baltik, Nordik, dan sebagian besar Eropa Tengah. Puluhan node dengan sistem pengaman akan tersebar di seluruh garis depan. Jika satu node mati, node lainnya akan segera mengambil alih fungsinya. Itu mimpi buruk bagi pasukan peretas Rusia. Mereka tak bisa menonaktifkan satu atau dua node untuk menciptakan kelemahan. Mereka harus menonaktifkan seluruh FD dan itu jelas tak mungkin terjadi. Hal ini terutama benar saat Anda sadar bahwa node-node ini bukan hanya sensor darab dan beberapa kamera. Sistem radar juga akan digunakan. Drone pengintai otomatis akan beroperasi tanpa henti. Bahkan satelit yang mengorbit bumi akan mengawasi sisi timur. Tidak peduli pendekatan apa yang dicoba Rusia untuk melakukan invasi, akan ada node-node yang siap mendeteksinya dan titik-titik itu akan terus mengumpulkan informasi. Seluruh informasi dari node-node itu akan masuk ke ekosistem digital bersama, mirip sistem Delta yang dipakai Ukraina melawan Rusia. Sistem itu sudah menunjukkan potensi FD dalam skala yang lebih kecil. Sudah terdigitalisasi dan memakai AI untuk mempercepat pengambilan keputusan serta memastikan tentara Ukraina di garis depan selalu mendapat gambaran medan perang secara real time. Sistem itu penting bagi Ukraina untuk mendeteksi target, mengirim info ke unit terkait, lalu menghancurkannya. FD akan melakukan hal serupa. Kami sudah menyebut Palantir sebagai kunci bagi FD sebelumnya. Business Insider menyebut sistem pintar Maven akan menjadi inti kill web baru NATO, berperan sebagai otak AI proyek tersebut. Pentagon memamerkan cara kerja sistem ini pada Mei lalu terlihat sangat sederhana. Begitu sebuah target terdeteksi, hanya dengan beberapa kali klik mouse, target tersebut dapat diidentifikasi, kemudian dibuatkan rencana aksi, dan akhirnya rencana yang dipilih itu diselesaikan. Semuanya dalam satu sistem. Di masa lalu proses ini akan memakan waktu berjam-jam. Sekarang proses ini bisa selesai dalam beberapa menit, dan jika FD mencapai potensi penuhnya, FD akan didukung drone otomatis serta senjata lain yang langsung menyerang. RTX, Saab, Lockheed Martin, dan Rheinmetall dari Jerman, semuanya tampaknya akan terlibat dalam kill web baru. Begitu juga Perennial Autonomy yang telah mengembangkan drone interceptor bertenaga AI bernama Mirops yang akan menjadi bagian pasti dari FD. Apa yang kita lihat di sini adalah perubahan besar-besaran dalam cara NATO menjalankan pencegahan di sayap timurnya. Ini bukan lagi soal unjuk kekuatan untuk menghentikan invasi Rusia. Ini soal merespons lebih cepat dari reaksi pasukan Rusia, dan kemampuan ini kini sangat dibutuhkan. Kenapa? Kami akan jelaskan segera. Sebelumnya, ini The Military Show. Jika channel kami bermanfaat, tekan subscribe dan aktifkan notifikasi untuk melihat lebih banyak konten di feed Anda. Inilah alasan mengapa FD sangat penting. Kami telah membahas respon instan terhadap invasi Rusia di sayap timur NATO. Rusia memiliki dua keunggulan di wilayah ini, yaitu jumlah dan momentum. Meski Ukraina efektif melemahkan tentara Rusia, Rusia yang sepenuhnya termobilisasi tetap jadi ancaman besar. Ratusan ribu tentara bisa ditugaskan untuk melancarkan invasi ke wilayah NATO, dan para tentara itu akan mampu bergerak maju dengan cepat jika tidak dihentikan. NATO memang punya pertahanan perbatasan, namun kekuatan besar dalam invasi penuh Rusia bisa dengan cepat menembus pertahanan itu jika Putin benar-benar berkomitmen. Itulah yang sedang dipersiapkan NATO di sini, skenario terburuk. Kami telah menyebutkan prinsip penangkalan dengan menggagalkan serangan sebelumnya. Prinsip ini mencerminkan perubahan total dalam cara NATO menghadapi ancaman dari Rusia. Selama beberapa dekade sebelumnya, NATO mengandalkan penangkalan lewat pembalasan. Singkatnya, idenya adalah bahwa apapun yang coba dilakukan Rusia akan berujung pada hukuman langsung, semacam peringatan, sebagai peringatan kepada Rusia agar tidak bertindak terlalu jauh. Mungkin itu meremehkan konsepnya. Inti dari idenya adalah menunjukkan kepada Rusia bahwa apapun yang bisa mereka lakukan, NATO bisa membalasnya dengan lebih baik. Itu termasuk hingga senjata nuklir. Jika Rusia meluncurkan nuklir, NATO punya banyak senjata nuklir yang siap digunakan untuk memaksa Rusia menghentikan aksinya. Pendekatan ini berhasil hampir sepanjang sejarah NATO. Walau banyak ketegangan antara NATO dan Rusia, terutama saat Perang Dingin, Rusia tidak sampai melancarkan invasi penuh ke wilayah anggota NATO karena tahu akan ada hukuman. Namun sejak Putin menginvasi Ukraina, pendekatan berbasis respons ini mulai dipertanyakan.
Putin telah membuktikan kegilaannya dengan banyak pengorbanan demi melanjutkan invasi ke Ukraina, terutama terkait darah rakyat Rusia. Dan NATO mengamati dengan sangat cermat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sayap timur sudah dipertahankan. Tank, jet tempur, dan pasukan yang disebutkan punya peran khusus. Semua wilayah yang mungkin direbut Rusia akan direbut kembali, terutama setelah NATO memperkuat logistik dan mengirim lebih banyak pasukan dan peralatan ke garis depan, sehingga memaksa Rusia mundur dan memungkinkan pembebasan. Ada dua masalah dengan pendekatan ini. Ini berarti terlibat pertempuran langsung dengan Rusia yang akan menimbulkan korban jiwa dan kerugian peralatan. Jika Putin telah menunjukkan satu hal kepada kita di Ukraina, itu adalah bahwa dia rela mengorbankan nyawa para prajurit dan membiarkan kerugian peralatan bernilai miliaran dolar hanya demi merebut sedikit wilayah. Kedua, pendekatan ini mengandalkan pemimpin yang tidak terobsesi menciptakan dunia baru sesuai visinya. Seorang presiden Rusia yang banyak bicara tapi tak bertindak soal ancaman ke perbatasan NATO, jelas bukan Putin. Setidaknya tidak sejak invasi ke Ukraina. Dan inilah alasan besar mengapa FD dibutuhkan. Rusia sudah terlibat dalam peperangan lintas batas, meskipun tidak dalam arti konvensional, yang berarti pendekatan pertahanan perbatasan tradisional NATO sedang mendapat tekanan besar. Ini bukan hanya soal peringatan Putin, meski itu juga berperan. Pada Oktober 2025 lalu, Putin mengklaim bahwa peningkatan militer Eropa akan memaksa Rusia untuk bertindak, dengan sengaja mengabaikan fakta bahwa peningkatan ini terjadi karena apa yang Rusia lakukan di Ukraina. Putin juga telah melakukan kampanye untuk mencoba memecah NATO dari dalam, yang sangat terlihat dalam upayanya memanipulasi pemerintahan Trump agar melihat NATO sebagai parasit yang hanya bergantung pada Amerika Serikat. Ada juga laporan yang muncul pada awal Juli yang perlu dipertimbangkan karena terungkap bahwa intelijen Amerika Serikat telah memperingatkan Polandia bahwa Rusia sedang merencanakan sesuatu yang besar di wilayahnya dalam waktu dekat. Putin telah banyak membuat kegaduhan, namun hal itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Masalahnya adalah kegaduhan ini disertai aktivitas di perbatasan. Rusia membangun infrastruktur di perbatasan dengan negara Baltik dan Nordik. Infrastruktur itu pada akhirnya bisa memungkinkan Rusia menempatkan hingga 115.000 tentara di sayap timur NATO menurut laporan Militarnyi pada bulan Juni yang berkontribusi pada kekuatan dan momentum yang sudah kita sebutkan. Selain penumpukan militer ini, Rusia telah berulang kali melanggar wilayah NATO selama perang Ukraina. Kita telah melihat drone masuk ke Polandia dan Rumania, serta jet tempur Rusia melintasi wilayah udara Estonia. Kapal mata-mata dan kapal selam Rusia juga mengintai di perairan NATO. Pada April, Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengungkapkan telah mendeteksi kapal selam Rusia di sekitar perairan Inggris dan harus mengerahkan kapal serta pesawat untuk mengirim pesan pada Putin bahwa ini tak akan ditoleransi. Tidak ada satupun dari ini yang terjadi secara kebetulan. Ini menunjukkan Putin menguji batas-batas doktrin penangkalan melalui penghukuman. Namun kenyataannya hukuman yang diberikan tidak banyak. Selain kecaman, kita tidak melihat drone ditembak jatuh atau kapal perang Rusia ditenggelamkan ketika mereka melanggar perairan NATO. Hal itu membuat Putin makin percaya diri, padahal seharusnya NATO tidak melakukan itu saat pemimpin Rusia jelas berada di jalur perang yang bisa meluas dari Ukraina. Jadi, doktrin baru NATO adalah penangkal non-manusia yang dirancang bukan sekedar bereaksi setelah kejadian. Dengan FD yang sudah diterapkan, NATO akan mampu menghentikan apapun yang dicoba Rusia di masa depan. Menghentikan invasi dengan membendungnya, dan memberi NATO waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan tentara dan pasokan ke front timur untuk memukul mundur invasi itu, jauh sebelum Rusia berhasil merebut wilayah dalam jumlah besar. Setidaknya, itulah teorinya. FD adalah penataan ulang pertahanan perbatasan NATO, dan ini dibuat karena NATO banyak belajar dari perang Ukraina, terutama soal mesin yang bertempur lebih dulu, lalu manusia baru terlibat jika memang benar-benar diperlukan. Ukraina sudah ahli dalam pendekatan ini. Drone Ukraina, dari drone FPV di zona pembunuhan, hingga drone serang jarak menengah dan jauh yang menghancurkan logistik Rusia, produksi energi, dan lokasi militer, adalah alasan utama mengapa Ukraina tidak hanya bertahan dari invasi Rusia, tetapi juga berhasil menimbulkan begitu banyak kerusakan pada pasukan Putin. Robot darat Ukraina sekarang melakukan lebih banyak misi logistik dan evakuasi daripada sebelumnya, lebih dari 16.600 hanya pada bulan Juni. Drone bertanggung jawab atas sebagian besar korban di pihak lawan yang ditimbulkan Ukraina. Sekitar 80% serangan Ukraina terhadap Rusia sekarang dilakukan oleh drone, dan angka itu terus meningkat.
NATO melihat manfaat pendekatan ini. NATO menilai perang Ukraina memberi wawasan penting tentang medan perang masa depan, termasuk penggunaan robotika, drone, dan peran AI dalam peperangan modern. BBC pada Mei lalu berspekulasi bahwa di masa depan, robot akan bertarung satu sama lain. Artinya, tentara akan berada di belakang pasukan robot. Dalam perang Rusia dan NATO, jumlah personel Rusia bukan lagi faktor utama, setidaknya secara ideal. Ini akan menjadi soal jumlah robot yang bisa dikerahkan oleh masing-masing pihak, di mana siapapun yang unggul di bidang ini kemungkinan besar akan menang. Di AI, pelajaran dari Ukraina lebih banyak dibanding yang terlihat di FD. Kami menyampaikan bahwa FD akan memakai drone interceptor AI untuk menjatuhkan drone serang Rusia. Ukraina memelopori teknologi itu dan terbukti sangat penting. Menurut New York Times, interceptor ini membuat Ukraina dapat mengotomatisasi 95% proses intersepsi drone serang, hanya perlu sistem pusat untuk memilih target. Interceptor AI menyelesaikan sisanya. Dalam kampanye serangan tengah Ukraina yang telah menghancurkan garis belakang Rusia, kita melihat penggunaan drone serang bertenaga AI untuk menghancurkan truk bahan bakar dan pasokan Rusia. Drone Hornet buatan perusahaan Amerika Serikat ini kemungkinan besar akan menjadi bagian kill web NATO. Disinilah pendekatan berbasis AI menjadi sangat penting. NATO sudah lebih unggul dari Rusia dalam hal kecerdasan buatan. Meskipun mungkin tidak tepat menyebut Putin sebagai skeptis AI, dia jelas seorang teknofobia yang kesulitan keluar dari pola pikir era Perang Dingin yang jelas memengaruhi perangnya di Ukraina. Itu menurut UNN yang mengatakan bahwa ketakutan Putin terhadap teknologi modern telah menyebabkan Rusia tertinggal jauh di belakang Barat dan Tiongkok dalam hal teknologi AI. Media itu mengutip studi Universitas Stanford yang menempatkan Rusia di peringkat 28 dari 36 negara dalam kekuatan industri AI pada Januari lalu. Rusia punya insentif kuat dari perang Ukraina agar Putin mendukung AI, tapi ia tetap tidak melakukannya. Artikel Jamestown Foundation Januari menyebut Rusia tertinggal 3-5 tahun dari Barat dan Tiongkok dalam pengembangan AI. Bukan hanya paranoia Putin yang membuat Rusia tertinggal dalam bidang AI. Majalah Time pada 18 Juni menyebutkan bahwa meski Rusia ingin meraih kedaulatan AI, mereka akan menghadapi tugas besar atau mungkin sangat kecil. Chip adalah inti AI, sedangkan Rusia tak mampu memproduksi chip yang diperlukan untuk jadi pemimpin dunia di bidang ini. Meski Rusia membuka fakultas AI baru di Universitas Negeri Moskwa dan menggratiskan kuliah untuk mendidik mahasiswa AI, kebutuhan besar Putin akan kontrol justru menghambat Rusia. Majalah Time menyoroti bagaimana paranoia Putin menghambat kemajuan AI di Rusia. Model AI Rusia harus menghormati nilai-nilai spiritual dan moral Rusia, apapun artinya itu. Tambahkan persyaratan tidak jelas itu ke masalah chip, karena Rusia hanya bisa mendapatkannya dari pasar gelap. Ini membuat pengiriman chip Amerika ke Rusia jadi terhambat. Rusia jelas akan tetap tertinggal dari negara-negara yang sejalan dengan NATO dan Ukraina soal AI. Semua ini penting dalam konteks FD, karena artinya NATO memiliki keunggulan besar atas Rusia. Jika jumlah dan momentum adalah keunggulan Rusia dalam perang mendatang melawan NATO, maka teknologi, inovasi, dan keunggulan awal dalam AI adalah yang ditawarkan NATO. FD adalah perwujudan nyata dari keunggulan tersebut. Dinding tak manusiawi dari node dan sistem otomatis ini menunjukkan nasib setiap tentara Rusia atau peralatan yang melintasi ke wilayah NATO. Mereka mati. Begitu juga dengan apapun yang mengikuti mereka. Dan semua itu akan terjadi karena Putin yang paranoid begitu yakin bahwa taktik kunonya bisa berhasil, sehingga dia membiarkan Rusia tertinggal jauh dalam bidang AI, bahkan saat dia sedang berperang dalam konflik yang justru membuat AI menjadi sorotan utama. Putin tetap akan nekat mendorong perang melawan NATO meski dengan FD yang ada. Dia harus melakukannya. Akibat kegagalan perang Ukraina, Putin kini menghadapi pertanyaan serius soal kepemimpinannya di Rusia. Dia juga telah melumpuhkan Rusia sebagai kekuatan geopolitik. Bagi pemimpin Rusia, pertarungan baru melawan musuh yang lebih besar daripada yang dihadapi saat ini bisa menjadi satu-satunya cara baginya untuk mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan. Tapi mengapa cengkeraman itu mulai goyah sebenarnya? Kami membahas semuanya dalam video kami, di mana kami mengungkapkan bahwa Rusia menghadapi sesuatu yang bahkan lebih buruk daripada kekalahan di Ukraina. Tonton videonya dan berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan analisis kami tentang pendekatan NATO yang terus berkembang dalam menghadapi ancaman Rusia.
Terima kasih telah menonton.